Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi saya bersama rekan saya, yaitu Diwali Subat dan saya Iskandar Warisa Emar, terkait dengan pembahasan analisis naskah drama berjudul Korupsi karya Nano Riantiarno. Naskah itu merupakan salah satu dari trilogi opera kecoa yang merupakan kritik sosial terhadap fenomena korupsi yang merajalela di Indonesia. Naskah ini mengisahkan tentang berbagai kerajaan yang saling berebut kekuasaan dan kejayaan dengan cara yang tidak jujur dan tidak adil. Nah, di sini terdapat beberapa tokoh, yakni dimulai dari Semar, Gareng, Petruk, Bagong, dan Sudiregen yang diceritakan menjadi sebuah satu pagar. Yang pertama akan saya analisis adalah bagian naskahnya berupa tema. Tema biasanya terkandung beberapa ide tema, mulai dari ide sosial dan ide estetik. Dalam naskah ini dapat kita ketahui tema yang diangkat di dalam naskah drama korupsi ialah tentang fenomena korupsi di Nusantara atau di negara ini. Selanjutnya yang akan saya jelaskan analisis dari alur atau plot. Alur dari penggunaan alur pada naskah drama korupsi yaitu alur maju, karena penempatan prolog, klimaks, dan epilog diceritakan secara berurutan tanpa adanya pembagian menceritakan masa lalu. Selanjutnya menjelaskan analisis latar waktu pada naskah drama korupsi ditunjukkan pada kutipan Sudiregen yang sedang menganuk ke anak-anaknya yang sekian hari belum pulang. Dari latar suasana juga terkait dengan suasana yang mengharukan, namun pembawaannya menggambarkan kegembiraan pada beberapa dialog. Nah, latar tempat dari drama tersebut yaitu di rumah Semar, pada dapur dan teras rumah Senar, yang nanti akan saya tunjukkan videonya pada akhir video. Selanjutnya analisisnya tokoh-tokoh. Di sini ada beberapa tokoh, yaitu mulai dari Semar yang sebagai kepala keluarganya, Gareng, Petruk, dan Bagong adalah anak-anak dari Semar dan Sudiregen. Nah, Sudiregen sendiri berarti dapat disimpulkan yaitu istri dari Semar. Selanjutnya bahasa atau dialog yang digunakan di sini merupakan bahasa umum yang sering ditambahkan dengan tambahan satir-satir yang dengan aksen dan dialog yang cukup susah untuk dipahami. Selain itu, para punakawan senang memakai musik sebagai media penyampaian pesan. Nah, terakhir pada naskah korupsi, analisis naskah drama korupsi terdapat nilai-nilai. Naskah ini memiliki nilai-nilai pendidikan seperti kesadaran, moral, etis, dan nasionalisme yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi generasi muda. Hal ini bisa terlihat dari kata-kata dalam penyampaian para pemain drama tersebut. Selanjutnya yang dianalisis dan akan saya sampaikan adalah teknik pementasan. Teknik pementasan yaitu terdapat teknik penyutradaraan. Di sini dilakukan teknik pendekatan surrealis atau drama yang melibatkan elemen-elemen yang tidak realistis dan logis yang dapat dimunculkan dari tokoh-tokohnya pada bagian rakyat biasa, dan cara berpakaiannya. Selanjutnya adalah teknik pemainnya. Tekniknya itu biasanya dilakukan dengan tertawa dan berjoget. Dan pembayatan pemain di sini menurut saya sudah cukup bagus, karena misal Semar itu sangat menggambarkan bagaimana seorang rakyat biasa yang menjadi seorang yang kritis terhadap pemerintahan. Dan yang selanjutnya adalah penataan panggung. Tata panggung dalam pementasan drama korupsi ini sederhana, karena di dalam drama tersebut pementasannya terjadi panggung statis. Pada awal scene, panggung dekorasi menyerupai teras rumah, kemudian di cerita tersebut berlanjut dengan latar tempat di dapur rumah tokoh utama, sehingga tata panggung pun menyesuaikan cerita tersebut. Nah, di sini pelanjutan dari analisis naskah teknik pementasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Wahyu Subat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diwali Subat, sekelompok dengan Rizky Akbar akan melanjutkan yaitu properti dalam pementasan drama. Properti dalam pementasan drama menggunakan properti yang sederhana, yaitu menggunakan kursi kayu dan beberapa alat masak, yaitu yang terdiri dari pencahayaan, menggunakan pencahayaan yang sesuai dengan suasana dan emosi drama, seperti menggunakan warna, intensitas, dan arah cahaya yang berbeda untuk menciptakan dramatis, kontras, atau harmonis. Yang kedua, musik, menggunakan musik sesuai dengan genre, tema, dan suasana drama.
seperti alunan angklung yang mengikuti para pemeran bernyanyi serta mengikuti suasana keadaan. Yang ketiga ada kostum. Kostum yang sesuai dengan karakter, latar, dan tema drama seperti menggunakan kostum yang dapat menunjukkan identitas, status, dan sifat tokoh. Lanjut ada analisis unsur yang bertema korupsi dan beralur maju dengan beberapa kilas balik cerita singkat, serta tokoh terdiri dari tokoh Semar, Gareng, Petruk, Bagong, dan Sutiragen. Yang keempat ada latar, yaitu latar tempat dan waktu. Tempat terdiri di dapur dan teras rumah Semar. Yang kelima ada dialog menggunakan bahasa Indonesia yang baku, namun sesekali ada penggunaan bahasa gaul. Yang keenam amanat. Amanat tersebut yaitu korupsi adalah kejahatan yang merusak dan harus diberantas dari semua aspek kehidupan, termasuk di negara wilayah manapun. Yang ketujuh ada genre. Genre drama sosial menggambarkan masalah sosial yang aktual dan relevan dengan kehidupan nyata. Kedelapan ada gaya bahasa. Gaya bahasa menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan efektif dengan memperhatikan kaidah tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Gaya bahasa juga bervariasi sesuai dengan tokoh seperti menggunakan bahasa gaul, slang, humor, ironi, sindiran, atau retorika. Terus ada unsur ekstrinsik yaitu latar belakang pembuatan drama disebabkan maraknya para pejabat di Nusantara ini yang mulai muncul sifat aslinya atau tamak akan uang. Sehingga kasus korupsi banyak ditemui. Maka Nanu Riantiarno memusang keadaan tersebut sehingga jadilah drama tersebut. Yang kedua ada sosial budaya. Mengetahui kondisi di situasi yang terjadi di masyarakat Nusantara ini, budaya politik dan sejarah pada saat karya ini dibuat mulai dari budaya keagamaan yang bermacam-macam ditunjukkan pada kata dewa. Politik yang saat itu masih ramai pemilihan dan sejarah dari para koruptor yang ada di Nusantara. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan dan pesan karya sastra tersebut adalah pesan yang terdapat dalam drama korupsi. Kita sebagai rakyat biasa maupun para pejabat, petinggi, raja, dan diharapkan tetap dapat mengikuti ajaran-ajaran yang baik dari agama dan menghindari sifat-sifat buruk, terutama sifat tamak uang yang mengarahkan kita melakukan korupsi dimanapun kita berada. Anak-anak dan Semar sedang pergi ke Amarta. Sudah sekian hari belum pulang. Apa Amarta sedang dihajar bencana? Itu mereka datang. Istriku Sutiragen, aku pulang. Olo Amang, olo. Aduh, Aku senang Amang Iya. pulang. Ya, sama. Mami! I'm home! Sorry, no oleh-oleh. No money. Pulang si Godang. Aku pulang nih. Salam ya, Mak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.